Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang PR diskusi kelompok kemarin ya. Ini soal nomor 1. Seperti yang sudah kita ketahui, soalnya ya, itu ada 2 ya. Yang pertama ini. Ya, jadi setelah kalian membaca ini, nanti kita akan dapatkan data-data ini ya, seperti ini. Nah, jadi yang penting tuh satuan tuh harus sama ya, disamakan gitu. Nah, kalau tadi datanya kita punya tinggi, diameter ya, terus kita nanti akan dapat jari-jarinya, kemudian ada ini pada kedalaman berapa dia diambil gitu ya, dan densitas, kemudian ada S ini densitas di sana dia bilang density solidnya gitu ya. Dan kemudian ini kadar air ya, segini. Oke, nah ini yang harus diingat, satuan tuh harus sama ya. Ada newton ya, ada meter dan sebagainya, dia harus disamakan dulu. Pertama kita harus cari volumenya dulu, ya rumus dari silinder, nanti akan dapat. Kemudian rumus dari berat isi, unit weight, itu sebenarnya tinggal dikalikan G aja, 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian nanti kita akan dapat berat tanahnya ya. Jadi berat tanah itu ya kita tahu dari berat isi kan berat bagi volume ya, tinggal dibalik aja rumusnya, nanti akan dapat ya. Nah, berat solid ini kita lihat rumus yang ada di slide itu ya, yang kita ada di slide. Coba kita lihat rumusnya. Nah, yang di slide ini kan kita punya rumus, yaitu densitas D di sini gitu ya. Dry itu adalah densitas dibagi 1 plus kadar air ya. Nah, jadi itu sebenarnya mirip-mirip ya. Artinya dia dry density itu kan artinya dia massa solid kali volume gitu kan. Dalam artian ini maksudnya dibagi ya. Ini ada kesalahan nih, harusnya dibagikan M bagi V. Tapi yang jelas kita punya 2 variabel V di sini, nanti bisa kita coret. Nah, M ini kan sebenarnya bisa kita ganti dengan W ya, berat gitu kan. Kalikan dengan G saja gitu kan. Kita kan sudah tahu itu umum sekali. Nah, nanti makanya akan dapat WS ya, berat solid gitu ya di sini. Itu adalah berat bagi 1 plus W kadar air. Nanti akan dapat 1,74 ya. Itu untuk jawaban nomor 1 ya. Jadi ini jawabannya. Kalaupun ada yang pakai rumus yang lain, ada banyak jalan ya menuju Roma. Jadi silahkan aja. Tapi yang jelas prinsip dasar satuan rumus itu harus benar ya, clear. Dan harusnya nilainya nggak akan jauh beda ya dengan yang seperti ini. Oke, kemudian yang nomor 2 ya. Maksudnya yang masih bagian B gitu, nomor 1. Nah, pertama kita disuruh di sana itu diminta cari nilai apa tuh di sana. Kita disuruh cari nilai volume udara ya. Jadi ingat, R di sini artinya udara ya. Ini kan bahasa Inggris ya. Nah, water itu kan berarti air. Nah, jadi pertama kita cari GS, specific gravity dulu. Itu kan kita tahu dia adalah densitas solid bagi densitas water. Densitas water kan 1 gram per cm kubik ya. Densitas solidnya ya ada di soal tadi gitu ya, di sini. Jadi kita punya density solidnya 2,53 gitu ya. Nah, nanti kita akan dapat nilai GS-nya, dan kemudian kita kan tahu ya, kalau misal berat isi dari solid gitu itu kan adalah berat dari solid bagi volume solid gitu ya, density of solid ini ya, gamma S ini ya, berat isi bisa density ya, pokoknya dia solid dibagi dengan volume solidnya gitu ya. Kalau dry dia beda ya, berat solid atau massa solid dibagi volume total gitu ya. Nah, dari rumus kan kita udah tahu ya bahwa gamma S ini specific gravity ya dikalikan gamma water ya, dari perumusannya ini kan sebenarnya. Jadi rho dengan gamma itu sebenarnya korelasinya sama aja, cuma kalau gamma ya rho dikali G aja kayak gitu. Nanti kita dapatkan seperti ini. Nah, gamma W kan kita tahu ya, rho water itu 9,81
kalikan 1000 gitu ya. Nah, nanti kita akan dapat gitu nilainya segini. Nanti kurang lebih nilainya segini ya, 7 kali 10 pangkat minus 5 gitu ya. Jadi densitas water gitu ya dikalikan dengan G-nya gitu ya, berapa. Nah, nanti kan kita akan tahu ya. Nah, nanti densitas water itu kan 1 gram per centimeter kubik ya, atau dia tuh 1000 kg per meter kubiknya. Ada yang menuliskan 9,81 gitu ya. Jadi segitu ya kurang lebih. Nah, kemudian nanti cari berat airnya gitu ya, akan dapat dari dikalikan kadar air gitu ya. Kemudian di sini volume udaranya gitu ya, kita akan mendapatkan juga yaitu pengurangan dengan solid dan water ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah ya di sini, jadi bisa dengan sangat mudah ya gitu dipahami gitu ya, kurang lebih. Ya, ini ada kesalahan ya, harusnya jangan kayak gini nih ya, jangan pakai gen ya. Gamma W ini apa namanya, si berat isi ya, maksudnya berat isi dari water itu maksudnya adalah nilainya 9,81 kalikan 1000 ya, karena dia kilonewton ya, 9,81 kilonewton per meter kubik ya, nilai berat isi dari air gitu ya. Kalau densitas airnya itu dia 1000 kg per meter kubik ya, atau 1 gram per centimeter kubik. Nah, ini kalian cari-cari aja nih ya, gamma W itu berapa nih nilainya ya. Dia adalah 9,81 kilonewton per meter kubik. Nah, kenapa kalikan 1000? Kilonewton itu dirubah ke newton ya, kali 1000. Nah, yang ini tolong diperbaiki aja, nggak pakai G, terus ini juga salah. Kayak gitu aja. Oke, kalian putar lagi aja nanti videonya ya, harusnya tidak ada masalah sama sekali. Oke, kemudian yang soal nomor 2 itu kan kita diminta untuk mengklasifikasikan. Ini bisa pakai grafik untuk nanti mendapatkan nilai CC dan CU-nya ya. CC dan CU itu apa ya? CC dan CU udah kita bahas kemarin ya. Ini rumusnya ya, D30 kuadrat bagi D10 kali D60 ya. CU-nya D60 bagi D10. 30 ini maksudnya apa? Pada diameter atau ukuran partikel berapa 30% material itu passing atau lewat ukuran tersebut gitu ya. Kalau dari grafik distribusi gitu ya. Distribusi ukuran butir ya yang ini. Nah, sebenarnya bisa diplot, nanti akan kalian dapatkan D10, 30, 60. Cara ngeplotnya gampang banget, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Ya, sebagai contoh misal ini contoh saja gitu ya. Ini kan nggak bagus nih ya cara ngeplotnya kayak gini. Nanti dari data-data passing persentase, kemudian size partikelnya kalian akan dapat untuk soil 1 gitu ya. Nanti yang 10% passing ini ada pada diameter berapa gitu kan. Nanti di sini kurang lebih 0,085 gitu kan. Dan selanjutnya nanti kita akan dapat gitu. Klasifikasinya bisa pakai HTO atau pakai USCS, bisa, silahkan. Yang jelas nanti kita akan dapat dari rumus CC dan CU tadi, dia bahwa dia well graded kayak gitu ya. Nah, kalian harus ingat juga, ini misal pakai American Australian Standard ya. Jadi batas gravel sand itu berapa ya. Nah, di sini akan kita dapat bahwa persen fine-nya 9%, persen gravelnya 20%, persen sandnya 71% yang berdasarkan klasifikasi ini. Jadi harus di step gitu ya, klasifikasinya apa gitu. Saya pikir nggak ada masalah, kalian tinggal lihat aja cara berpikirnya, cara pakainya ini, alurnya gitu ya. Yang jelas dia harus mendapatkan keterangan well graded tersebut ya. Jadi nanti bisa didapatkan nih di sini. CU lebih dari 4 ya, lebih dari 1 kurang dari 3. Kalau yes dia well graded karena di sana adalah dominantly gitu ya. Sandnya 71%, oke gitu ya, bisa kita sebutkan dia sebagai sand gitu ya. Jadi dia istilahnya tuh dominan dari sand gitu ya. Di sini sand well graded gitu ya. Sand well graded gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi apa namanya, cara mengklasifikasinya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nanti bisa kalau di USCS, SW, SM kayak gitu ya di sini. Ya, SW gitu ya. Artinya dia sand, kemudian well graded, kemudian ada clay, dan kemudian ada siltnya. Kenapa bisa ada 2 ya klasifikasinya? Karena kita nggak diberitahukan data dari
tersebut persentase silt dan claynya itu sampai berapa persen ya, meskipun di sana hanya dijelaskan yang passing 0,075 sekian persen. Kita nggak tahu siltnya berapa persen, claynya berapa persen. Jadi bisa saja sand well graded isinya silt dan isinya clay ya, kayak gitu. Ini pakai AAS HTO gitu ya. Kalau pakai USCS ya bisa juga, silahkan ya dilihat dari tabelnya. Mungkin dia bisa SW dan SM saja kayak gitu ya. Nah dari sini persen passing yang 0,075 berapa persen gitu ya, yang 4,75. Nah ini kan pakai versinya USGS ya, ukuran butirnya gitu ya. Nah ini 0,075 2,36. Nah kalau di sini dia versinya 4,75 ya, gravel dengan sand. Nah, kalian pelajari lagi aja gitu ya. Oke, berikutnya di sini ya yang soil B. Nah, soil B ini kalian harus ingat bahwa di sana ada namanya plasticity gitu ya. Nah, plasticity. Nah, itu harus diingat. Nah, plasticity index itu kita tahu ya, perumusannya itu sesuai yang kemarin ya. Jadi plasticity index itu liquid limit kurang pH. Nah, itu lebih gampang sebenarnya ya. Makanya ada yang nggak pakai grafik juga gitu. Boleh-boleh aja, silahkan gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi kalian dapat 33 kurang 21. Nah, dapat berapa sih nilainya? 12% gitu ya. Nah, ini kayak gimana fraksinya? Kayak tadi ya, persen passing dikurangin berapa gravel gitu ya. Kemudian sandnya, siltnya gitu. Nah, kok segini dan segini kurangnya? Ya kayak tadi gitu ya. Bahwa kita tahu gitu ya, batas dari sand dengan gravel itu berapa mili gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi misal di sini gitu ya 2,36 gitu kan batasnya yang tadi gitu ya, 4,75 gitu ya, 0,075 itu kan batas silt, sand, ke gravel dan sebagainya. Itu persen passingnya berapa persen. Nah, itu dirumuskan dari sana. Ya, 100 kurang 99 gitu kan. Karena di sini apa? Di sini batas gravel dengan sand gitu kan. Makanya di sini adalah persen grain gitu ya. Persen claynya 10%. Kenapa? Karena yang 0,075 gitu ya, kayak gitu. Jadi dia maksudnya kurang dari 0,075, dia 10% kayak gitu. Ya, kemudian persen sandnya 99 kurang 23 gitu kan. Berarti yang ini 99 gitu ya, kemudian dikurangi 23 gitu kan, 0,075 ya, batas yang tadi gitu. Nah, jadi kalau yang silt 23 kurang 10 ya. Ya, yang siltnya kan di sini nih 0,075. Dan kurangi 10 yang claynya tadi ya, yang ukurannya sangat halus gitu ya, kayak gitu. Makanya kalian lihat versi fraksi, ukuran fraksinya gitu ya. Nah, kemudian dari AS1L kita akan dapat ya USGS nih, CL ya. Jadi dia clay dominan gitu ya. Kemudian L-nya low plasticity gitu ya. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Jadi nanti kalian akan dapat gitu ya di sini misalnya. Grafik yang di sini. Oke, nah yang di sini ya. Jadi nanti plasticity index-nya kalian dapat berapa, liquid limitnya dapat berapa, dan kemungkinan ada di versi yang mana gitu ya. Di sini yang CL gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya agak sulit ya, gampang gitu. Ya, ada juga yang sudah jawab bagus dengan cara yang lain gitu ya. Persen passing 0,075-nya berapa persen gitu kan. Nah, apakah lebih dari 50% gitu ya? Oke, kalau misal iya gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Kemudian PI-nya lebih dari 0,73 dan sebagainya gitu ya. Kalau yes gitu kan. Nah, kayak gitu nanti dia akan dapat gitu ya. Nah, jadi dilihat dari perumusan ini. LL lebih dari 50% gitu ya. Nah, dicek, oh ternyata tidak gitu kan. Oke, no gitu kan. Kemudian PI-nya yes atau no nih kalau misal sudah dimasukkan rumus ini. Kalau misal yes gitu, oh berarti dia CL gitu ya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk klasifikasinya. Oke, saya sangat mengharapkan sekali dan kalian untuk terus membaca kembali ulang slide, membaca referensi gitu ya, cari-cari di kegiatan mandiri gitu. Saya sangat mengapresiasi sekali bagi yang sudah menjawab soalnya ya. Demikian kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.